Moto3 2026 belum mulai, tapi sudah bikin panas. Belum satupun mesin dinyalakan, tapi peta kekuatan Moto3 2026 sudah bikin pedok bergetar. Tim-tim besar tak menunggu lama, line up diumumkan satu persatu seperti kartu truf di meja judi. Nama-nama muda muncul bukan untuk belajar, mereka datang untuk merebut. Dan ini bukan sekadar susunan pembalap biasa, ini adalah daftar calon legenda yang siap dibentuk dari kerasnya medan tempur Moto3. Ada wajah-wajah lama dengan ambisi baru, ada bintang Eropa, Amerika Latin, hingga Asia Tenggara. Tapi yang paling bikin mata dunia tertuju, ya, satu nama dari Indonesia, Veda Ega Pratama. Remaja asal Yogyakarta ini bukan hanya pelengkap, ia direkrut Honda Tim Asia karena performanya bukan kaleng-kaleng. Runner-up Red Bull Rookies Cup, penggebrak Junior GP, dan calon tulang punggung Indonesia di Grand Prix dunia. Tapi, apakah ini cukup untuk bertahan di hutan belantara bernama Moto3? Veda Pratama resmi gabung Honda Tim Asia, misi negara dimulai. Setelah lama menjadi pembicaraan hangat, akhirnya terkonfirmasi, Veda Pratama resmi naik kasta. Ia akan membela Honda Tim Asia bersama Zen Mitani untuk musim penuh pertamanya di Moto3 2026. Ini bukan sekedar debut, ini adalah langkah paling besar dalam sejarah pembalap muda Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Honda tak main-main saat menaruh kepercayaan. Mereka melihat sesuatu dalam diri Veda, ketenangan, konsistensi, dan keberanian untuk melawan siapapun di grid. Dalam internal Honda, nama Veda bahkan mulai disebut sebagai proyek jangka panjang penerus garis juara Asia setelah Ai Ogura dan Somkiat Chandra. Tapi tekanan luar biasa juga mulai mendekat. Ekspektasi publik, sorotan media, dan rival-rival Eropa yang tak kenal ampun akan langsung menguji ketahanan mentalnya. Bisakah Veda menjawab semuanya, atau justru tekanan ini menjadi jebakan pertama sang rising star? Maximo Quiles, monster dari Aspartim. Saat sebagian besar pembalap masih sibuk adaptasi, satu nama sudah siap mengacak-acak grid. Maximo Quiles, rider Spanyol yang dikenal agresif dan penuh insting ini resmi perkuat Aspartim, tim besar dengan catatan prestasi panjang di Moto3. Quiles bukan nama baru bagi Veda. Mereka pernah bentrok di Red Bull Rookies Cup dan hampir setiap duel berakhir panas. Tapi sekarang situasinya berbeda. Ini bukan sirkuit-sirkuit Eropa sempit, ini dunia Grand Prix. Kecepatan tak cukup, konsistensi, strategi, dan kerjasama tim akan jadi senjata utama. Aspar tahu ini, dan mereka pasangkan Quiles dengan Marco Morelli, rekan senegara berdampak langsung bagi Veda. Rivalitas Indonesia versus Malaysia kini resmi dibawa ke level Grand Prix. Danis adalah tipikal pembalap yang tahan banting. Dia tak secepat Uriarte atau sepopuler Quiles, tapi dia tahu bagaimana menyelinap di tengah kekacauan dan mencuri poin. MSI pun bukan tim sembarangan. Dengan dukungan teknis yang solid, mereka pernah bawa pembalap ke top 10 dunia. Jadi sekarang pertanyaannya jelas, apakah Veda bisa menang di medan yang sama saat negaranya sendiri menaruh harapan penuh padanya? Perang saudara atau aliansi berbahaya? Moto3 2026 menyajikan satu kejutan menarik. 2 pembalap muda dengan nama belakang yang sama, namun membela tim berbeda. Brian Uriarte di KTM Ajo dan Marcos Uriarte di Level Up MTA. Meskipun belum ada konfirmasi apakah mereka bersaudara atau hanya kebetulan nama, media sudah ramai menyebut ini sebagai perang Uriarte. Yang satu bergaya agresif, yang lain lebih taktis. Brian dikenal sebagai penyabet podium dari sektor luar tikungan. Marcos lebih suka menyergap di akhir lap. Tapi yang lebih menarik adalah bagaimana publik mulai membandingkan keduanya dengan gaya bersaing Veda. Di satu sisi, Veda pernah duel keras dengan Brian di Junior GP. Di sisi lain, Marcos adalah pendatang baru yang berbahaya. Masih minim data, tapi punya insting balap liar. Level Up MTA sendiri bukan tim raksasa, tapi punya sejarah mencetak rider kejutan. Jika Marcos berhasil mencuri spotlight, kita bisa melihat bukan hanya perang saudara, tapi juga kemunculan poros Spanyol baru yang siap menghalangi langkah rider Asia seperti Veda. Snipers Team and Jesus Rios, pendatang misterius dari Spanyol. Satu nama yang bikin penasaran adalah Jesus Rios, rookie Spanyol yang akan memperkuat Snipers Team bersama Nicola Carraro.
Rios bukan jebolan Red Bull Rookies Cup atau Junior GP yang populer, tapi justru karena itu dia misterius dan berbahaya. Data tentang Rios minim, tapi bocoran dari pedok menyebut rider muda ini adalah produk rahasia dari akademi lokal Andalusia. Gaya balapnya agresif, mirip Jorge Lorenzo muda. Snipers Team Senduri dikenal sebagai tim dengan setup motor yang cocok untuk rider nekat, dan dengan Carraro sebagai mentor, Rios bisa jadi ancaman nyata di paruh kedua musim. Publik Spanyol mulai menyebut Rios sebagai calon pengacau peta kekuatan karena ia tak punya beban, tak punya tekanan, dan justru itulah yang bikin dia mematikan. Bagi Veda, ini seperti melawan musuh yang tidak kelihatan, tanpa rekaman video, tanpa strategi sebelumnya. Jika lengah sedikit, Veda bisa kehilangan poin penting bukan dari nama besar, tapi dari shadow rider seperti Jesus Rios. Veda, Zen Mitani, dan tantangan duet Asia. Honda Tim Asia tidak hanya bertaruh pada Veda Pratama, mereka juga memanggil Zen Mitani, pembalap muda Jepang yang dikenal disiplin dan teknikal. Duet ini adalah kombinasi dua benua Asia yang sangat berbeda, Veda yang ekspresif dan berani, Zen yang dingin dan presisi. Tapi tantangannya besar, tak seperti tim-tim besar yang punya pengalaman membangun chemistry antar rider, Honda Tim Asia harus membentuk keselarasan dari nol, bisa jadi kelebihan tapi juga bisa jadi celah. Jika dua rider muda ini bersaing internal terlalu keras, akan muncul friksi yang melemahkan tim. Tapi jika mereka berhasil saling mengisi, Veda dengan agresi, Zen dengan kalkulasi, ini bisa jadi duet pembunuh yang belum diperhitungkan siapapun. Di luar trek, fans Asia tentu berharap kolaborasi ini jadi simbol kebangkitan talenta timur. Tapi di lintasan, ini bukan soal simbol, ini soal siapa yang lebih cepat, lebih konsisten, dan lebih tahan tekanan. Dan pertanyaannya, apakah duet ini cukup kuat menghadapi tsunami talenta Eropa? Masih ada kursi kosong, siapa yang akan meledak? Satu hal yang bikin Moto3 2026 makin liar adalah TBC. Ya, masih ada beberapa kursi kosong. Di MRAF Racing, SIC 58, dan CIP Green Power, pembalap kedua belum diumumkan. Ini artinya masih ada ruang bagi kejutan di detik-detik terakhir. Rumor dari pedok menyebut ada kemungkinan wildcard besar akan muncul. Ada nama-nama dari Moto4, bahkan beberapa pembalap Amerika Latin yang sedang negosiasi. Dan satu info panas, seorang mantan pembalap junior JP Indonesia disebut-sebut jadi kandidat cadangan untuk salah satu slot ini. Jika benar, Veda tidak akan sendirian membawa merah putih di grid, tapi semua ini masih spekulasi. Yang pasti, selama masih ada slot kosong, maka belum ada kepastian siapa rival sesungguhnya. Moto3 2026 masih bisa berubah kapan saja. Dan ini membuat satu hal pasti, setiap lap nanti akan jadi perang terbuka. Tidak ada waktu aman, tidak ada lawan yang bisa diremehkan. Dan bagi Veda, inilah tantangan terbesar yang akan membentuknya menjadi legenda atau malah menguburnya lebih cepat.